Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak hebat, anak soleh soleha. Masih semangat ya? Gimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 3, petunjuk sebelum belajar. Nah, berdoa terlebih dahulu. Bagi yang belum berdoa, dipersilahkan untuk berdoa dulu ya. Kerjakan setiap bagian sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Silahkan bertanya kepada orang-orang di sekelilingmu bila ada yang kurang difahami. Lalu segera hubungi gurumu bila mengalami kesulitan dalam memahami bahan belajar mandiri ini. Kamu telah mengenal jenis-jenis hewan. Tiap hewan memiliki ciri-ciri dan tingkah laku yang berbeda. Ada beberapa nama hewan yang dijadikan dalam sebuah permainan. Permainan tradisional di Indonesia ada bermacam-macam. Nama permainan tersebut ada yang diambil dari nama-nama hewan, seperti permainan tuan tupai dan kelapa. Permainan ini dapat dilakukan di area yang luas dengan beberapa orang pemain. Permainan ini menggunakan media bola untuk bermain. Tumbuhan sebagai makhluk hidup mempunyai bagian-bagian tubuh. Tubuh tumbuhan tersusun atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tersebut memiliki fungsi tertentu. Bagian tumbuhan tidak saja berguna bagi tumbuhan, tetapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya manusia bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan telah menganugerahi berbagai macam tumbuhan. Manusia dapat memanfaatkan bagian-bagian tumbuhan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini ada macam-macam bagian dari tumbuhan. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Yang pertama ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, yang pertama akar. Ada 2 jenis akar, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Kalian lihat gambarnya ya. Gambar yang pertama itu contoh akar tunggang. Yang kedua, lihat gambarnya itu contoh akar serabut. Apakah ada perbedaan di kedua akar tersebut? Tentunya ada ya. Akar serabut adalah akar yang berukuran kecil-kecil yang tumbuh di pangkal batang. Akar seperti ini dimiliki oleh tumbuhan seperti rumput, padi, jagung, tebu, dan bambu. Terus ada akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar utama kelanjutan dari batang yang tumbuh lurus ke bawah. Sedangkan akar-akar yang lainnya merupakan cabang dari akar tunggang. Contohnya, tanaman yang memiliki akar tunggang yaitu mangga, jeruk, tomat, durian. Akar tunggang maupun akar serabut ada yang digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya ada pada wort,
wortel, ubi jalar, dan lain-lain. Nah, ini ada struktur akar. Yang pertama ada inti akar. Nah, inti akar ini terdiri atas pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Apa sih pembuluh kayu itu? Pembuluh kayu berfungsi mengangkut air dari akar ke daun. Sedangkan pembuluh tapis berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, yang kedua ada rambut akar. Rambut akar atau bulu-bulu akar berbentuk serabut halus. Fungsi rambut akar ini yang pertama mencari jalan di antara butiran tanah. Selanjutnya menyerap air dari dalam tanah. Nah, terus ada tudung akar. Tudung akar ini terletak di ujung akar. Fungsi tudung akar melindungi akar saat menembus tanah. Yang kedua, ada batang. Tadi kan ada akar, ada batang. Nah, batang umumnya tumbuh di atas tanah. Batang sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Fungsi batang bagi tumbuhan yaitu yang pertama, batang sebagai pengangkut atau alat transportasi bagi tumbuhan. Yang kedua, batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan. Yang ketiga, batang merupakan tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang keempat, batang berfungsi sebagai cadangan makanan. Yang selanjutnya ada daun. Nah, pada umumnya daun berwarna hijau. Ada juga daun yang berwarna merah atau ungu. Zat hijau daun disebut klorofil. Nah, ingat ya, zat hijau daun disebut klorofil. Daun yang lengkap terdiri atas 3 bagian. Ada helaian daun, tangkal daun, dan pelepah daun. Fungsi daun bagi tumbuhan yaitu yang pertama sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Yang kedua, tempat penguapan air. Sedangkan yang ketiga sebagai alat pernapasan. Udara yang dibutuhkan tumbuhan untuk bernapas masuk melalui stomata atau mulut daun terdapat pada permukaan daun. Nah, yang selanjutnya ada bunga. Bunga merupakan pucuk yang mengalami perkembangan. Bunga sangat penting untuk perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga terdapat alat-alat reproduksi, yaitu putik dan benang sari. Bunga terdiri atas beberapa bagian, yaitu tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Sedangkan tangkai bunga merupakan bagian yang menghubungkan bunga dengan batang. Nah, yang selanjutnya ada buah. Buah merupakan hasil perkembangan lebih lanjut dari bunga. Buah memiliki rasa, bentuk, dan warna yang beraneka ragam. Bagian-bagian buah adalah kulit, daging, serta tempurung dan biji. Yang selanjutnya yaitu biji. Biji berguna sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbiji dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Berdasarkan keping bijinya, tumbuhan berbiji tertutup dibedakan menjadi 2. Yang pertama,
tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Contohnya jagung, salak, dan padi. Yang kedua, tumbuhan berkeping dua atau bisa disebut dengan dikotil. Contohnya kacang kedelai, rambutan, mangga, dan kacang tanah. Nah, ini ada bagian-bagian bunga. Kalian perhatikan gambarnya ya. Nah, yang pertama ada tangkai bunga. Selanjutnya ada dasar bunga. Nah, bagian mana dasar bunga itu? Kalian lihat ya. Selanjutnya ada daun kelopak. Nah, di bawah bunga ya, itu ada daun kelopak. Setelah itu ada daun mahkota. Setelah daun mahkota ada benang sari. Nah, kalian lihat ya tandanya, yang mana benang sari, yang mana putik. Nah, putik ada di tengah itu ya. Ini bagian-bagian bunga. Latihan yang pertama. Nah, kalian harus mengamati atau menulis yang kalian tahu. Contohnya nih, nama bunganya yaitu bunga sedap malam. Nah, kalian perhatikan, kalian lihat bunga sedap malam seperti apa. Lalu kalian tulis, adakah bunga sedap malam itu tangkainya? Atau ada tangkainya tidak bunga sedap malam itu? Nah, kalau ada, kalian tulis ada. Yang selanjutnya kelopak. Nah, bunga sedap malam ini tidak ada kelopak, maka kalian tulis tidak. Selanjutnya mahkota. Bunga sedap malam ini ada mahkotanya, kalian tulis ada. Warna mahkota. Nah, kalian tuliskan juga warna mahkotanya yaitu warna putih. Yang selanjutnya putik. Oh, putiknya ada. Kalian tulis ada. Dan selanjutnya kalian tulis minimal 5 nama bunga ya. Dan keterangan tangkai, kelopak, mahkota, dan seterusnya. Daun berwarna hijau karena memiliki zat hijau daun atau klorofil. Daun melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Oksigen berperan penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Karena makhluk hidup bernapas memerlukan oksigen. Pohon yang berdaun lebat menghasilkan oksigen yang banyak pula. Sehingga saat kita berteduh di bawah pohon yang rindang, udara terasa sejuk dan segar. Nah, ini latihan yang kedua. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan klorofil? Yang kedua, dari mana oksigen diperoleh? Yang ketiga, apa manfaat oksigen bagi makhluk hidup? Yang keempat, mengapa daun berwarna hijau dapat melakukan proses fotosintesis? Yang kelima, di mana berlangsungnya proses fotosintesis? Makhluk hidup tidak dapat hidup tanpa makhluk hidup lain. Makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Misalnya, makanan yang kita makan berasal dari hewan dan tumbuhan. Burung jalak sering hinggap di tubuh kerbau. Hal ini menunjukkan hubungan antar makhluk hidup. Ada banyak hal yang juga menunjukkan hubungan antar makhluk hidup. Misalnya, kupu-kupu yang hinggap di bunga. Ada saling ketergantungan antara makhluk hidup.
Bentuk hubungan tersebut ada yang saling menguntungkan, ada juga yang saling merugikan. Nah, ini latihan yang ketiga. Siap ya? Diskusikan dengan orang tuamu mengenai jenis-jenis tumbuhan yang berfungsi sebagai obat. Nah, kalian tulis nama tanaman. Contohnya jahe. Kalian tulis khasiatnya untuk apa. Kalian tulis nama tanaman sampai 5 dan khasiatnya ya. Nah, tulis jawabanmu di buku tulis. Jika sudah selesai, jangan lupa foto hasilnya dan segera kirim ke gurumu. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Tetap semangat anak hebat, anak soleh-solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.